tak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang mengikat hidup kami. Kasih-Mu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Roh Kudus, Engkau terus beracara di tengah ibadah kami saat ini. Bekerjalah dengan leluasa. Ya Roh Kudus, pakai hamba-Mu urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang hadir hari ini. Hari tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Kita tunggu hari bapaknya yang belum, Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan dengan tema terangilah sekelilingmu. Bapak Ibu, mari kita baca nas Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Kita keluarkan suara kita sama-sama Bapak Ibu. Mari kita baca 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Untuk kita bisa menerangi sekeliling kita Bapak Ibu, maka dibutuhkan minimal ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita harus bangkit. Alkitab berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Kata bangkit berasal dari kata bahasa aslinya, bahasa Ibrani kum, yang dapat diartikan dalam bahasa Inggris to become powerful. Bangkit untuk jadi lebih kuat, atau bangkit dari kelemahan. Hal ini berbicara mengenai hidup yang mengalami pemulihan. Jadi hal ini berbicara mengenai hidup yang mengalami pemulihan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita gak akan bisa jadi terang atau bisa menerangi sekeliling kita kalau kita gak mau bangkit Bapak Ibu. Jadi kita harus bangkit, ya. Kita harus mengalami pemulihan kalau kita rindu hidup kita dapat menerangi sekeliling kita. Nah, untuk itu bangsa Tuhan, kita lihat latar belakang kenapa ayat ini ada. Tolong bantu dari sana ya. Kita lihat keadaan bangsa Israel dan Yehuda pada waktu itu. Bapak Ibu, kenapa ada kata bangsa Israel dan Yehuda? Kalau Bapak baca dalam perjanjian lama ada kata Israel dan Yehuda, itu konteksnya setelah Israel kerajaannya pecah 2 Bapak Ibu. Setelah raja ketiga, raja pertama bernama Saul, raja kedua namanya Daud, yang ketiga namanya Salomo. Setelah Salomo wafat atau mangkat, Israel itu pecah 2 Bapak Ibu. Makanya disebut satu kerajaan Israel, satu kerajaan Yehuda. Kalau kita lihat latar belakangnya, keadaan sosial waktu itu, mereka mengalami kemerosotan moral, ketidakadilan, pemerasan oleh kalangan atas terhadap rakyat kecil yang merajalela. Kemudian keadaan politik Bapak Ibu, kerajaan utara itu dibuang ke Asyur. Jadi bangsa ini dibuang Bapak Ibu ke negeri namanya negeri Asyur. 10 suku dibuang. Israel itu ada 12 suku. 10 suku itu ikut ke Israel utara. Dan mereka dibuang ke Asyur.
jadi orang buangan. Lalu kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Dua suku yang ada di kerajaan selatan, suku Yehuda dan suku Benyamin. Mereka juga dibuang oleh Tuhan ke negeri namanya Babelonia. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka hidup jauh dan melupakan Tuhan. Kita lihat secara ekonomi mereka miskin, Bapak Ibu. Hidup dalam penderitaan. Kemudian keadaan agama mereka jauh dari Tuhan. Dan mereka lebih senang hidup menyembah kepada berhala. Nah, Bapak Ibu Tuhan, inilah keadaan orang Israel pada waktu itu. Makanya Tuhan memakai Nabi Yesaya. Yesaya bernubuat dan berkata bahwa mereka harus bangkit dan mereka harus mengalami pemulihan. Untuk bisa menerangi sekeliling bangsa itu, mereka harus bangkit dan mereka harus mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya jemaat di tempat ini pun ya kita rindu mengalami pemulihan demi pemulihan dari Tuhan. Kita rindu, kita mau bangkit Bapak Ibu. Sehingga apa? Hidup kita bisa menerangi sekeliling kita dimanapun kita berada. Ada satu kesaksian. Ada seorang bernama Azi Taylor. Aku lahir dari perkosaan pria terhadap ibuku yang bisu, tuli dan miskin. Sehingga aku tidak mengenal lagi siapa ayahku. Ibuku bisu, tuli dan sangat miskin. Satu hari sesosok pria perkosa ibuku hingga hamil. Lahirlah aku tanpa pernah kenal siapa ayahku. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibuku melahirkanku adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sebakul nasi untukku dan ibuku. Karena saat itu ibuku sakit stroke. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci keadaanku saat itu. Aku kecewa pada Tuhan saat itu karena Dia tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh aku tidak paham mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencomohku. Mereka memanggilku si anak haram dan mereka tidak mau berteman dengan aku. Satu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini? Mau hidup di dalam kekecewaan? Atau kamu mau bangkit dari keadaanmu, dari kemiskinanmu? Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukanlah rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih, penuh makna. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak, untuk bangkit. Dan doa ibuku membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya aku pilih keluar dari rasa kecewa. Aku pilih untuk bangkit dari keadaan yang tak berguna itu. Singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibuku. Aku bekerja keras, bekerja dengan giat. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, akhirnya Tuhan memberkatiku dengan melimpah. Aku meraih kesuksesan.
tahukah kamu siapa aku? Aku adalah Ozzie Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Bapak Ibu lihat, orang yang hidupnya menderita, susah, disebut anak haram. Ketika dia mau bangkit, ketika dia mau dipulihkan, Tuhan angkat hidupnya secara luar biasa. Bapak Ibu, kita pun harus bangkit. Pilihan ada di tangan kita. Kita pilih mana? Mau bangkit atau mau hidup terus dalam kekecewaan, dalam kepahitan. Pilihan ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya berdoa, kita mau sama-sama pilih untuk bangkit. Amin. Bangkit. Sehingga Tuhan akan memulihkan dan bisa mengangkat hidup kita. Yang kedua, untuk bisa menerangi sekeliling kita, Bapak Ibu, kita harus hidup jadi berkat. Hidup jadi berkat. Bapak Ibu, coba ngomong dong sebelah kiri kanan. Hidup jadi berkat. Sebab dari tadi saya dipelototin terus dari bawah. Hidup jadi berkat. Kata terang berasal dari kata ore, yang dapat diartikan to shine. Artinya memberikan sinar cahaya. Dalam hal ini dimaknai secara figuratif, yaitu menjadi berkat buat orang lain, Bapak Ibu. Menjadi berkat buat orang lain, dan dampak hidup jadi berkat kita bisa baca dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Bapak Ibu, kita lihat Yesaya 4 yang 3 ayat 4 berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Lihat Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mau hidup jadi bangkit, Bapak Ibu, maka dikatakan bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terang itu. Kita lihat, ketika kita mau bangkit, Bapak Ibu, kita mengalami pemulihan, maka terang Tuhan itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan orang melihat ada terang itu memancar dari hidup kita, sehingga orang bisa merasakan terang itu, Bapak Ibu. Kita mengenal ada seorang tokoh di dunia bernama Mother Teresa. Dia berkata, dalam hidup ini kita tidak dapat selalu melakukan yang besar. Kadang-kadang dengan keterbatasan kita nggak bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Bapak Ibu, mungkin kita nggak bisa melakukan perkara-perkara besar, tapi Bapak Ibu kita bisa melakukan perkara-perkara kecil. Kita percaya, biarpun itu perkara kecil, tapi kita lakukan dengan cinta yang besar. Saya percaya itu akan bisa berdampak jadi berkat buat orang lain. Ada seorang Bapak Ibu bernama Bob Buford. Ya, dia seorang pengusaha sukses yang disebut sebagai pelopor TV kabel. Namun setelah kematian anaknya, ia bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Adakah sesuatu yang lebih bermakna daripada memiliki harta benda dengan berlimpah? Bob Buford kemudian mulai menularkan keresahan jiwanya dengan menulis buku-buku yang menginspirasi banyak orang. Bukunya berjudul Dari Sukses ke Bermakna. Yang keduanya menjadi buku bestseller. Orang senang dengan buku ini, karena inti tulisannya mengajak para pembaca bercermin apakah selama hidup telah jadi berkat bagi orang lain atau belum. Kita diingatkan Bapak Ibu, selama kita hidup, kita bercermin dengan hidup kita. Selama kita hidup, apakah hidup kita sudah berdampak buat orang lain?
atau jadi berkat buat orang lain, atau hanya kita mementingkan diri kita saja sendiri. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan salah satu pembawa berita, ia berkata, ketika nanti saya meninggal, di batu nisan tolong tuliskan moto 100 kali, yang artinya ia ingin hidup berbuah bagi Tuhan dan sesama. Sebuah pertanyaan penting bagi kita semua hari ini. Apakah hidup kita ini berdampak dan berguna untuk orang lain? Bapak Ibu kasih Tuhan, memberi itu sebenarnya soal sikap hati. Saya ulangi, memberi, kita ini memberi, itu bicara soal sikap hati. Bukan masalah punya atau tidak punya uang. Semakin kaya, biasanya orang semakin pelit. Bapak Ibu, biasanya orang kalau makin kaya makin pelit. Kata orang Korea Utara, semakin pelit dia. Biasanya begitu Bapak Ibu. Orang kaya tuh sipuanya jalan. Tahu sipua ya? Mesin hitungan tuh sipua. Bukan cipua Bapak Ibu ya. Sipuanya jalan. Biasa orang semakin kaya bisa dihitung-hitungan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Setiap orang yang disentuh oleh kasih karunia, pasti hidupnya akan memberi. Setiap orang yang disentuh hatinya oleh kasih karunia Tuhan, dalam hatinya dia ingin memberi. Mother Teresa pernah berkata, sedikit berkata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu jauh lebih banyak berbicara. Kadang-kadang kita banyak bicara, tapi kita gak berbuat apa-apa. Makanya dia mengatakan, sedikit berkata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu jauh lebih banyak berbicara. Bapak Ibu, kita nonton film sebentar. Judulnya Secangkir Kopi dan Makanan Ringan Dapat Mengubah Hidup Seseorang.
Ibu dikasih Tuhan, kita lihat pemberian kecil sederhana, tapi ternyata bisa menyelamatkan hidup seseorang. Tergantung dari hidup kita, kita mau tidak. Hidup kita ini jadi berkat buat orang lain. Jangan nunggu kaya Bapak Ibu. Jangan-jangan sebelum kaya kita udah mati duluan Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu saya baca satu artikel tentang seekor semut dengan seekor burung. Bapak Ibu, semut ketika dia mau jalan ada genangan air, dia nggak bisa lewat. Lalu ada seekor burung memperhatikan semut itu. Lalu tiba-tiba seekor burung menjatuhkan daun Bapak Ibu. Sehelai daun jatuh ke air itu. Lalu semut naik ke daun itu. Dia bisa lewati genangan air itu. Selamatlah si semut. Satu kali burung yang lagi asik bertengger, ada seorang pemanah ingin memanah burung itu. Maka si semut tahu bahwa temannya itu akan dipanah. Lalu si semut ngajak teman-temannya gigit kaki si pemanah itu. Akhirnya ketika dipanah, panahnya meleset dan tidak kena kepada burung itu. Lalu burung itu berkata, hari ini engkau telah menyelamatkan hidup saya. Semut bilang, perbuatan kecil yang ingat engkau telah menolong aku dengan memberikan sehelai daun ketika aku lewat satu genangan air. Hal-hal kecil Bapak Ibu. Yang kadang-kadang kita ngelakuin kayaknya ini kecil. Tapi jangan pernah mengira Bapak Ibu. Hal yang kecil bisa mendatangkan berkat buat orang lain. Lakukan dari yang kecil. Kita gak bisa melakukan perkara besar kau tidak dimulai dari yang kecil. Alkitab bilang jika engkau setia sama perkara kecil, engkau setia sama perkara besar. Doa saya, Jemaat GBI Mangga 2 Square mau hidup terus jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, hidup di dalam kuasa Tuhan. Kata kemuliaan berasal dari kata kavod yang dapat diartikan to glory. Kemuliaan Tuhan di sini bisa dikaitkan dengan kuasanya, kebesarannya, kehebatannya. Bapak Ibu, kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kuasanya besar. Dia dapat melakukan segala perkara dalam hidup ini. Kita dapat menerangi sekeliling hidup kita jika hidup kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan kita hidup selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Kita dapat menerangi sekeliling kita kalau kita hidup dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Hidup kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Hidup kita menjadi sarana untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu dari hidup kita. Kita bisa menyatakan kuasa Tuhan melalui hidup kita. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita mau, Tuhan akan lakukan itu buat hidup kita. Bapak Ibu, saya mau bersaksi tentang ruko yang sekarang kami pakai untuk ibadah. Sekarang kami pakai ibadah di ruko Bapak Ibu. Kami dulu sewa gedung, pakai gedung Geraha Pena. 18,5 tahun kita sewa gedung Bapak Ibu. Karena gak punya gedung. Dan itu jadi pergumulan GBI se-Indonesia, se-Jakarta. Rata-rata kita gak punya gedung sendiri. Kita ada yang sewa dan sebagainya. Saya pun waktu itu sewa Bapak Ibu. Dari harga 5 juta sampai 37 juta sebulan pakai gedung itu Bapak Ibu. Sebulan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau lihat rambut saya agak tipis ya. Bapak Ibu, itulah pergumulan pelayanan. Masing-masing gereja itu punya pergumulan pelayanan masing-masing Bapak Ibu. Lalu kami
2 tahun setelah sewa gedung, kami melangkah iman. Beli ruko ini Bapak Ibu, 2 ruko buat sekretariat. Lalu kami mau ucap syukur tahun 2007. Kami mau berdoa, tapi kami lupa lapor sama Pak RT. Kami lagi beberapa orang, kita nyanyi, kita doa. Tiba-tiba didatangi 20 orang. Menyatakan stop, di tempat itu tidak boleh ada ibadah. Ternyata Bapak Ibu, lokasi yang saya tempat itu termasuk lokasi yang tempatnya jarang ada gereja, nggak pernah ada gereja. Kalau Bapak Ibu jarang ke lokasi kami, ini Jalan Raya Kebayoran Lama nama Bapak Ibu. Pos Pengumben. Dirubah sempat namanya jadi Jalan Bang Pitung Bapak Ibu. Jalan Bang Pitung dirubah. Jadi ini GBI Jalan Bang Pitung. Kita pakai tempat itu. Nggak ada gereja. Ada satu gereja lama. Usianya sudah 40 tahun, 50 tahun lebih. Namanya Gereja Betel Injil Sepenuh. Itu kokohnya GBI Bapak Ibu. 45 tahun yang lalu. Ada satu gereja, yang lain gak ada gereja. Kami buka di gedung Geraha Pena, sewa. Boleh karena itu sewa, tapi di ruko ini kami tidak boleh ibadah. Waduh Bapak Ibu, kita disuruh berhenti, disuruh tanda tangan di atas meterai oleh disaksikan RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama menyatakan tempat ini tidak boleh dipakai ibadah. Kami nunggu lama loh Bapak Ibu. Kami doa puasa, kami doa keliling, kami bikin puasa, buka puasa bersama, kami bikin basar murah. Kami lakukan bagian kita Bapak Ibu untuk jadi terang buat sekeliling kita. Kita lakukan meskipun dicurigai segala macam, kita lakukan dengan tulus. Tuhan tahu hati kita. Bapak Ibu, puji Tuhan, sudah 2 tahun setengah kami pakai tempat itu untuk bisa beribadah. Sekarang kami bisa ibadah Bapak Ibu. Menunggu dengan waktu yang lama. Satu penungguan yang lama Bapak Ibu. 18,5 tahun Bapak Ibu. Kita menunggu. Bukan waktu yang singkat. Tapi kita percaya firman Tuhan mengatakan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu COVID Bapak Ibu. Tempat ini 3 kali dipakai tempat untuk vaksin. Baik dari kelurahan, dari Koramil, maupun dari kepolisian. Kepolisian ini unik Bapak Ibu. Kita vaksinnya bukan siang hari. Bikinnya malam. Jam 8 malam sampai jam 11. 3 hari berturut-turut. Tapi kita jadi berkat buat lingkungan. Ya kita siapin snack, telur rebus. Sehingga warga bilang enak juga nih vaksin di sini. Pulang dapat telur rebus Bapak Ibu. Warga di situ sempat nggak mau Bapak Ibu. Karena agak fanatik mereka. Sampai kita bikin door prize. Siapa yang mau vaksin dapat door prize pulang. Sampai begitu Bapak Ibu. Kelurahan bilang Pak bikin door prize. Kita lakukan Bapak Ibu. Tapi sekarang puji Tuhan. Di tempat ini nama Tuhan sekarang dimuliakan. Di tempat ini nama Tuhan diagungkan Bapak Ibu. Kami kalau kebaktian sekarang Bapak Ibu. Dijaga ada RT duduk di depan. Ini kan masuk ke dalam dikit Bapak Ibu dari jalan raya. Ada tukang rokok duduk di situ. Ada bimasnya duduk, polisi. Ada babinsanya duduk. Ya, bayangin Bapak Ibu, kita nggak suruh dia jaga, tapi dia datang jaga gereja kita setiap minggu untuk ibadah. Itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan sekarang Bapak Ibu, kami kasih makan setiap Rabu 400 orang makan gratis. Bapak Ibu, coba kita nonton terakhir ya. Ini video amatir Bapak Ibu. Kami rekam sendiri. Yang diambil dari kitab Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Yesus berkata demikian. Namanya gerakan berbagi kasih. Yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata
seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemarin edisi Natal 18 Desember hari Rabu yang lalu, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa kasih makan untuk orang di sekitar maupun orang yang lewat 851 orang Bapak Ibu. Kalau 400 orang kita kasih makan, kita tahu takarannya, berasnya 60 liter habis. Baru berasnya 60 liter Bapak Ibu. Belum minyaknya, belum lauk pauknya. Ibu-ibu tuh bayar harga. Setiap Selasa sore datang, siapin makanan, masak. Rabu pagi masak. Kemudian mulai jam 10 udah ada yang datang Bapak Ibu. Itu hanya 2-3 jam selesai Bapak Ibu. Mereka antri makan. Sengaja kita taruh tempat, kita kasih air, ya, minum sepuas-puasnya Bapak Ibu. Ya. Kita bilang sama tim pelayan, kita menyambut tamunya Yesus yang datang kemari. Alkitab bilang, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Kita belajar melakukan apa yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita mau, kita bisa. Saya katakan Bapak Ibu, itu kumpulin uangnya, setiap ibadah kita ada kotak namanya GBK. Kalau jemaat mau kasih, kasih. Ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 10.000, ada yang kasih 20.000. Kita kumpulin Bapak Ibu. Ingat loh Bapak Ibu, dikit-dikit lama-lama jadi bukit Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini sudah 9 bulan berjalan Bapak Ibu, 2024. Kita akan mulai lagi nanti Januari. Puji Tuhan, uang kas gereja seperak pun gak pernah keluar untuk acara ini Bapak Ibu. Tuhan kirim burung gagak. Ada aja berkatnya, ada orang kirim beras, kirim minyak, kirim kerupuk. Kerupuk ini dikirim Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu orang kalau makan kerupuk kebanyakan jalannya ringan, enteng kan kerupuk. Ada orang kirim telur dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu, gereja hadir di dunia untuk jadi terang, jadi garam buat dunia ini. Saya berdoa, bukan hanya GBI, Ruko Geraha Niaga yang saya layani, tapi GBI Mangga 2 Square pun dapat dipakai Tuhan jadi terang, menerangi sekeliling kita. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu akan dipakai Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kusanjung kau tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Ya, kusanjung, kusanjung.
Ya Tuhan, Engkau hadir di sini dan berkat-Mu ada buat kami siang ini Tuhan. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Pulang di tempat ini kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami mau bangkit Tuhan untuk Tuhan. Kami song-song 2025 di mana kami mau bangkit. Kami rindu hidup kami jadi berkat dan kemuliaan Tuhan turun atas kami. Tuhan pakai jemaat-Mu untuk menikmati kuasa dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Albert sekeluarga sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Urapi dan pakai terus. Berkati seluruh tim pelayan yang ada di GB Mangga 2 Square. Baik tim ibadah pertama, ibadah kedua. Seluruh tim pelayan, baik guru sekolah minggu, pendoa, semua Tuhan urapi dan Tuhan pakai. Mereka boleh sehati bergandengan tangan, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, dituai di tempat ini. Kami melihat bagaimana ada tuai yang besar akan terjadi di tempat ini. Di tempat nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau tidak keberatan kita angkat tangan kita. Tanyakan lagu ini dengan lembut. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau